Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita doakan segenap panitia dari keluarga besar Maqam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus dan semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya majelis pada hari ini. Semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dunia akhiratnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para hubabah-hubabah yang banyak hadir di majelis kita, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para ustazah dan tokoh-tokoh masyarakat, kita doakan semoga Anda senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamatul qabul, insyaallah. Kasih hujan, mudah-mudahan alamatul qabul. Hujan rahmat turun pada kita sekalian, insyaallah. Qabul hajatnya semua, insyaallah. Doa inda nuzulil matar la yurad, kata Nabi Muhammad. Doa saat turun hujan tidak ada yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita semuanya di tempat ini dijabah Allah. Anak-anak kita semuanya biar pada soleh-solehah. Kita semuanya juga yang jadi istri biar jadi istri yang solehah, menjadi ibu biar jadi ibu yang solehah. Yang sedang ada hajat-hajatnya baik dunia maupun akhirat dijabah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kita dan seluruh keluarga kita yang sakit-sakit biar pada sehat. Yang lagi pada sulit mudah-mudahan dikasih kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara-acara kita, hajat-hajat kita ke depan semuanya diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dilancarkan, diberkahi semuanya, dikaruniai kemanfaatan, keikhlasan bagi kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, akhir Safar, Rebo terakhir di bulan Safar, gitu ya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya liatin orang-orang pada kebagi dua. Ada yang ketakutan, pokoknya kalau akhir Rebo terakhir di bulan Safar jangan pada keluar rumah, gitu kan. Pada ngumpet di kolong tempat tidur, kolong meja, begitu kan ya. Nggak usah begitu juga. Tapi juga jangan nantangin bala. Ayo kita semuanya pada piknik. Wah, ayo kita semua pada bikin pesta. Nggak usah kayak gitu juga ya. Nggak usah gitu juga, gitu kan. Terus mestinya kayak gimana nih Ustazah? Doa, banyak-banyak doa.
Kenapa gitu? Karena hari Rabu terakhir di bulan Safar kabarnya adalah merupakan hari ditetapkannya bala dalam setahun. Jadi bukan hari itu turun bala, bukan, tapi ketetapan bala sepanjang tahun itu tuh catatannya direvisi ataupun ditetapkan pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Demikian yang saya terima dari guru-guru saya, demikian yang saya dengar dari para ulama-ulama kita. Karenanya teman-teman sekalian, Rabu terakhir di bulan Safar banyakin doa, banyakin sedekah, banyakin sholawat. 3 hal itu dah: doa, sedekah, sholawat. Doa, sedekah, sholawat. 3 hal itu senjata kita buat nahan bala. Kalau doa, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yaduruddul qada illa du'a, la yaruddul qada illa du'a. Gak ada yang bisa menahan qada, ketetapan Allah SWT untuk turun, illa du'a, selain daripada doa. Doa itu bahkan bisa mengubah qadanya Allah SWT. Demikian yang disampaikan dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, bisa mengubah apa yang tertulis di dalam Lauhil Mahfuz, meskipun tentu saja tidak bisa mengubah apa yang ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi takdir Allah sekalipun bisa diubah dengan doa. Apa yang tertulis di Lauhil Mahfuz juga bisa diubah dengan doa-doamu. Makanya minta yang benar, terutama pada hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Angkat tanganmu, minta sama Allah, ya Allah angkat bala dari kami ya Allah. Doanya gimana Ustazah? Bebas, pokoknya doa angkat bala. Kalau Ustazah doanya apa? Ya sami'ad du'a. Oh bukan, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kali. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekali lagi. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Artinya, ya Allah engkaulah yang dapat menghalangkan bala, engkaulah ya Allah yang dapat mencegah bala. Ikfinal bala, cegahlah dari kami balamu, cegahlah dari kami musibah-musibah, petaka-petaka dari kami ya Allah. Cegahkanlah untuk kami, jauhkan untuk kami, hindarkan untuk kami. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum turunnya bala tersebut di atas kami dari langit. Sebelum turunnya dari atas langit, cegah ya Allah, biar nggak sampai turun kepada kami. Gitu ya. Baca doa tersebut pada hari Rebo. Sekarang juga alhamdulillah kita udah baca. Mudah-mudahan Allah angkat bala dari kita semua insyaallah. Bukan hanya sampai dengan akhir bulan ini, bukan hanya sampai dengan akhir bulan depan, tapi sampai akhir tahun ini, bahkan sampai akhir kehidupan kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkatkan bala dari kita dan bagi seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi doa. Allahumma ya alim bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alim bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma ya alim bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Ya Allah, engkaulah yang maha tahu apa yang terjadi. Ya Allah, jauhkan kami dari keburukan apa yang akan terjadi
sebelum ia terjadi sampai tidak terjadi. Ya Allah, Engkaulah yang tahu apa yang turun. Ya Allah, jauhkan kami dari yang buruk-buruk yang akan turun sebelum turun, sehingga nggak jadi turun. Gitu ya, doa mesti pinter-pinter emang. Makanya kita ikutin doa-doanya para ulama-ulama kita hingga terhalang bala dari kita, insya Allah. Banyak doa-doa, perbanyak doa di hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Doakan dirimu, doakan keluargamu, dan minta anak-anak juga buat baca doanya, doa penghalang bala, insya. Kedua hal yang bisa kita lakukan buat menghalang bala adalah sedekah. Innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqaba sadaqah. Percepatlah sedekahmu, bersegeralah bersedekah. Kalau hari, waktu paling bagus buat sedekah pagi hari. Bersegera, maksudnya cepetan, pagi-pagi buruan sedekah dulu gitu. Bukan berarti, wah udah sore nih, udah tunggu besok pagi aja, enggak gitu. Tapi maksudnya itu, kalau kita ada niat bersedekah, segerain, gitu ya. Bakiru bisadaqat, pagi-pagilah, bersegeralah dengan sedekah. Fa'innal bala, karena sesungguhnya bala la yatakhatta riqaba sedekah, nggak bisa ngelewatin pundaknya sedekah. Kalau udah kena sedekah tuh, sedekah kayak jadi pundak ngalangin sesuatu gitu, kayak jadi pagar orang gitu ya, kayak jadi pundak orang menghalangkan seseorang terkena bala. Sedekah tersebut akan menjadi pundak penghalang kita dari bala yang turun. Sedekah. Dulu zamannya Nabi Allah Dawud, kalau nggak salah ya, Nabi Allah Dawud alaihi salam. Nabi Dawud, nabi sekaligus raja. Nabi Dawud. Kalau di versinya orang barat David, ya, David tuh Dawud alaihi salam, King David. Teman-teman sekalian, Nabi Dawud, ayahandanya Nabi Allah Sulaiman. Sebagai seorang nabi, beliau biasa bercakap-cakap dengan para malaikat, termasuk baginda kita Nabi Muhammad. Kan biasa tuh cakap-cakap sama malaikat, ngobrolnya, temenannya sama para malaikat. Satu waktu di majelisnya Nabi Allah Dawud alaihi salam, Nabi Dawud ngeliat ada malaikat Israel hadir di majelisnya Nabi Dawud. Ustazah hadir gak di majelis kita? Mana saya tahu, saya kan kagak bisa lihat malaikat. Ustazah, ada gak sih orang zaman sekarang bisa lihat malaikat? Mungkin bisa aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, malaikat Israel gitu ya, diliatin sama Nabi Dawud. Kenapa sih nih kayak ngeliatin seorang pemuda mulu? Jadi di majelisnya Nabi Dawud ngeliat malaikat Israel ngeliatin mulu sama seorang pemuda, begitu kan? Habis selesai majelis, Nabi Dawud kemudian bilang, kok kamu ngeliatin pemuda itu mulu, kenapa? Israel kan? Maksudnya malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kenapa kamu dari tadi ngeliatin dia mulu gitu? Dia bilang, iya tuh, kesian, masih muda, tapi umurnya sisa 3 hari lagi. Oh gitu, 3 hari umurnya. Nabi Dawud kemudian gak ketemu lagi tuh sama malaikat Israel, gak ketemu lagi pemuda itu. Tapi kayak 2 minggu, 3 minggu kemudian Nabi Dawud ngelihat lagi tuh pemuda. Lah kenapa nih? Nabi Dawud kemudian bertanya kepada malaikat Israel ketika beliau berjumpa kembali dengan malaikat Israel, wahai malaikat Israel, kamu bilang waktu itu anak muda tadi ini
Yang kamu liatin sepanjang majelis waktu itu umurnya 3 hari. Tapi kok saya liatin dia udah 3 minggu masih ada aja. Iya tuh. Abis dari duduk di majelismu itu, dia pergi ke rumah bibinya. Bibinya udah tua, gak ada anak, sebatang kara, gak punya suami, gak punya siapa-siapa, udah tua. Disamperin sama anak muda ini, pergi cukup jauh buat nyamperin bibinya itu. Kemudian dia berbuat baik pada bibinya, bibinya senang, sambung kembali silaturahminya. Dia sedekah kepada bibinya. Kemudian dia pun tinggal beberapa hari di tempat tersebut dan memenuhi kebutuhan bibinya untuk waktu yang cukup lama. Kayak ditinggalin makanan, ditinggalin uang, ditinggalin apa gitu sama ke bibinya tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan untuknya, gantinya 3 hari jadi 30 tahun. Jadi sedekah manjangin umur, sedekah nolak bala, sedekah menjauhkan seseorang dari hal-hal buruk, sedekah bikin sehat badan, bikin sehat badan. Ubabah Maryam dulu pernah cerita mas saya, Ubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, ya, Ubabah Maryam Al-Haddar. Karena ada juga Ubabah Maryam bin Hafid, Ubabah Maryam bin Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu ponakan Ubabah, ponakan Habib Umar bin Hafid. Kalau ini yang saya ceritakan sudah meninggal dunia, beliau Hubabah Maryam bintul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, istri dari Habib Zain bin Smith Madinah. Ya, beliau guru saya dan wafat beberapa tahun yang silam. Mudah-mudahan kita tidak terhalang dari keberkahan beliau insyaallah. Salah satu dari perempuan paling solehah, salah satu dari perempuan-perempuan solehah yang alhamdulillah Allah izinkan saya berjumpa dengannya. Hubabah Maryam satu waktu bercerita sama saya. Hubabah Maryam itu sedekahnya luar biasa teman-teman. Saya nggak pernah lihat orang lebih dermawan daripada Hubabah Maryam. Hubabah Maryam itu bisa loh, ini saya ceritain ya. Hubabah Maryam itu bisa mau pergi belanja, minta saya temenin pergi belanja. Beliau kadang kalau datang ke Indonesia, Alimah saya mau mantu, saya mau ngawinin anak saya nih, bisa nggak kamu temenin saya buat belanja? Siap Hubabah, siap saya temenin Hubabah. Buat jadi lisannya Hubabah, karena kan Hubabahnya nggak bisa bahasa Indonesia, pedagangnya kan kagak bisa bahasa Arab. Jadilah saya terjemahin agar tidak miskomunikasi antara beliau gitu kan. Jadilah saya temenin. Satu hari di tengah jalan nih mau nemenin belanja teman-teman. Kamu kalau mau pergi belanja, yang paling kamu pikirin nomor 1, kamu mesti bawa apa? Bawa duit kan, namanya orang mau belanja. Sehingga sekalian di tengah jalan Hubabah bilang kayak begini nih sama saya nih, ya Halimah, kamu punya duit, kamu bawa duit gak nak? Saya bilang, waduh, gimana? Emang kenapa Hubabah? Saya bilang, duit saya buat belanja ketinggalan. Akhirnya saya tanya sama teman saya, kebetulan ada beberapa orang di kendaraan, ternyata alhamdulillah ada, dia punya kartu gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya udah bismillah, alhamdulillah Hubabah. Oh ya udah alhamdulillah, kalau enggak balik lagi kan. Akhirnya nggak lama nih ada beberapa anak-anak di lampu merah. Hubabah langsung ngeluarin duit, kemudian bukain pintu. Ada berapa banyak tuh anak-anaknya? Turun sedekahin, gitu kan? Saya bilang nggak usah ini Hubabah, nanti juga kalau satu dikasih yang lain pada berdatangan. Beneran tuh pada datangan, Hubabah kasih semuanya tuh, dan nggak sedikit yang beliau kasih. Zaman itu aja ya, kayak berapa mungkin 20 tahun lalu
atau 18 tahun lalu gitu, udah lama, udah cukup lama. Itu beliau tuh ngasihnya tuh 50.000 gitu, satu anak, satu orang yang ada di lampu merah tersebut. Sehingga sekalian, saya kan jadi bingung. Babah, bukannya katanya duitnya tadi ketinggalan? Dan Hubabah dengan santainya beliau menjawab, uang yang buat sedekah mah gak ketinggalan. Ada gitu. Subhanallah, subhanallah. Bisa-bisanya duit buat belanja ketinggalan, duit buat sedekah gak ketinggalan. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan sebenarnya Ubabah ini niatnya bukan buat belanja. Sambil sedekah, tapi sedekah sambil belanja, karena beliau memang hidupnya buat ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih tahu saya apa yang harus saya kerjakan. Kenapa kata Bapak? Urintek segala macam. Kemudian sesudahnya dokter ngelihat dari hasil USG, hasil semua pemeriksaan itu ya, dia bilang saya didiagnos, benar ya? Saya diputus di antara kalian dengan sedekah. Tapi nak, saya mau minta kamu, mau tawarkan sama kamu sesuatu yang mungkin agak berat bagi kamu. Apa Bapak? Kamu tanya sama dokter, dok, saya kalau dioperasi kira-kira habisnya berapa? Saya udah tanya Bapak, oh berapa? Misalnya gitu ya, saya kurang tahu juga, tapi misalnya 500 juta, karena memang sangat mahal, apalagi kalau di negeri Arab sana gitu kan.
500 juta. Tapi buat saya itu, saya bisa Hubabah, saya mampu jalaninnya. Kata Hubabah, nak, bersedekahlah senilai itu. Ini nih yang sering kita nggak kerjain. Kalau ada yang sakit, sedekah. Saya udah sedekah loh Ustazah, tapi nggak sakit-sakit, nggak sembuh-sembuh. Maaf ya kalau udah sore suka salah-salah ngomongnya. Apalagi habis baca tadi panjang bener, seret. Kadang-kadang nih kita nih ya, Ustazah saya udah sedekah tapi nggak sembuh-sembuh juga Ustazah. Kamu sakitnya apa? Pokoknya sakit yang berat gitu kan. Sedekahnya berapa? 20.000. Ya, Ubabah Maryam kasih. Katanya Ubabah Maryam, kamu disuruh operasi berapa banyak? 500 juta. Sedekah senilai itu. Kamu kasihin kepada siapapun. Kalau bisa yang kepake buat makan, kata Ubabah. Waduh, saya nggak ngerti Ubabah. Oh, kalau gitu kamu titipin ke saya, nanti saya titipin ke banyak orang-orang lain yang bisa menyalurkan sedekah yang jatuhnya kepada orang-orang yang memang benar-benar miskin, benar-benar fakir, kepake buat makan mereka. Ini saya tahu kisah ini karena salah satu atau sebagian dari uang itu juga dititip ke saya, teman-teman, waktu itu. Alimah sedekahin, tapi nih kamu cari nak orang yang duitnya kepake buat makan ya. Lebek Ubabah, lebek. Beliin beras kalau bisa, bagiin ke orang-orang yang memang sangat-sangat memerlukannya. Lebek Ubabah. Sedikit sekalian saya muliakan, kerjain sama Ubabah, kirimin kemana tuh uang 500 juta. Selesai. Kelar. Beberapa minggu kemudian, kata Ubabah, perempuan itu datang lagi. Dia nangis lebih kenceng lagi dari
yang pertama. Kata Hubabah, gimana nih sekarang keadaannya? Saya udah sedekahkan semua uang kamu itu. Dia bilang, Hubabah, saya pergi Sholawat teman-teman. Itu dah kemudian jadi senengnya. Bala dunia itu kadang-kadang ya, ada yang abisnya bala kayak hujan tuh. Abisnya selesai hujan kemudian ada pelangi. Itu kalau bala dunia. Sakit, bala teman-teman. Rasa sakit kan gak enak tuh, makari, sesuatu yang gak enak datang dalam kehidupan kita. Tapi habis selesai sakit kadang Allah kasih hadiah. Itu tuh bala dunia. Kita minta sama Allah untuk Allah menghindarkan kita juga dari bala dunia. Tapi lebih penting daripada Allah hindarkan kita dari bala dunia adalah bala agama. Teman-teman saudaraku sekalian, apa tuh balanya agama? Dosa, terutama dosa-dosa besar. Orang yang hidupnya kelilit hutang riba tuh kena bala dunia, bala agama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Orang yang hidupnya terjerat dengan hutang riba, namanya bala dunia juga, bala agama juga. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semuanya, insyaallah. Orang yang duitnya mah banyak tapi deket sama zina, orang disebut sedang kena bala agama, musibah agama, dari semua hal yang menghalangkan kami darimu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Maulid, banyakin baca sholawat, ya kan? Banyakin baca sholawat. Kalau bisa diatur, cobain teman-teman. Banyak diantara keluarga kami, banyak diantara teman-teman sahabat-sahabat kami yang memutuskan untuk mengatur sholawat sekurangnya selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid, Rabiul Awal, kalau bisa sama Rabiul Tsani, 2 bulan tuh. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, saya mau baca sholawat. Misalnya ya, saya mau baca sholawat Fatih sehari 100 kali. Tahu sholawat Fatih? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Itu sholawat Fatih kalau dibaca sehari 100 kali, insyaallah yang ketutup jadi kebuka. Ada yang pada ketutup rezekinya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup jodohnya, insyaallah kebuka. Ada yang ketutup dari ilmu, ada yang ketutup dari ilmu, kayak nerima ilmu.
ilmu susah banget gitu. Cobain ya. Cobain bacain. Misalnya ada ibu-ibu nih, ustazah, anak saya ustazah suka susah banget terima ilmu. Nah cobain bacain sholawat Fatih sehari 100 kali selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa panjangin sampai selama bulan Rabiul Tsani. Ustazah 100 banget ustazah. Ya kalau nggak mau 100, 300 deh. Maksudnya 10 aja boleh gak Ustaz? 10 aja. Ya kan pengen dapetnya banyak, yang ngerjain ini mesti banyak ya. Nah 100 kali itu salawat Fatih. Begitu ya teman-teman sekalian, apa aja yang jadi hajatmu, bahkan termasuk juga urusan-urusan hajat tadi itu ya, mencegah bala agama itu tadi. Oh misalnya kamu punya anak, ya Allah susah banget nih ustazah ngajakin anak buat sholat, susah banget. Cobain anakmu minta amalin atau kamunya ikut amalin. Ustazah rezeki seret banget, coba bacain tuh biar ngebuka rezeki, ngebuka ilmu, ngebuka segala macam itu. Al-Fatih lima ughliq, biar Nabi Muhammad ngebukain pintu-pintu kebaikan buat kita sekalian. Insyaallah. Atau misalnya mau salawat yang lain boleh. Mau salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dunub, tuslihu bihal qulub, tantaliqu bihal usub, talinu bihal su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Itu teman-teman saya sekalian, hati-hati yang ruwet-ruwet, permasalahan rumah tangga repot-repot, baca itu dah. Baca itu, cobain salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul. Ya Allah, kami mohonkan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat yang bikin hati kami jadi benar ya Allah. Tuslihu bihal qulub, hati kami biar jadi enak gitu, hatinya biar jadi bagus. Tantaliqu bihal usub, masalah-masalah yang ruwet-ruwet ya Allah biar terurai. Talin bihasub, taufir bihad dunub tadi itu ya, dosa-dosa engkau ampuni ya Allah. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet jadi terurai. Dalinu bihasub, yang keras-keras pada jadi lembek, pada jadi lunak, pada jadi lembut. Apa yang keras? Hati kita keras, hati suami kita keras, kadang-kadang hati anak-anak. Bacain salawat itu tuh. Masalah-masalah yang ruwet-ruwet biar jadi gampang semuanya dengan salawat tersebut. Lebih utamanya lagi adalah salawat yang bikin hati kita jadi tersambung sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas salawatan apa aja, tapi perbanyak selama bulan Rabiul Awal. Kalau bisa juga sambungin ke bulan Rabiul Tsani. Ustazah saya mau sholawatan yang pendek aja deh Ustazah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh begitu Ustazah. Tapi saya mau bacanya banyak Ustazah, 1000 kali tiap hari. Boleh, bagus. 1000 kali selama bulan Rabiul Awal. Terserah kamu sholawatnya apa aja. Yang penting tertibkan sholawat selama bulan Rabiul. Selama bulan Rabiul Awal tertibkan sholawatmu, kemudian kita usaha untuk tambah lebih dekat dengan Nabi Muhammad dengan kita periksa sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Misalnya ya, selama bulan Rabiul Awal saya mau istiqomah tahajud. Bagus, apa-apa, lanjutin sampai bulan Rabiul Tsani misalnya gitu kan. Kok enak ya, mau terus lanjut, bagus. Tapi kalau misalnya kamu niat aja deh Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau ada satu malam yang nggak bangun tahajud. Cobain teman-teman sekalian. Misalnya selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak mau makan minum sambil berdiri. Usahakan selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, nggak akan makan, nggak akan minum sambil berdiri. Semuanya kita kerjakan dengan duduk, karena memang makruh hukumnya makan, apalagi makan atau minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Hukumnya kan makruh tuh. Nah kita usahakan gitu selama Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ada sunnah Nabi.
Muhammad yang kita periksa lagi. Selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, duha nggak mau tinggal. Kan kadang-kadang alhamdulillah saya baru mau hadir nih di majelis maulid gitu kan. Tahu-tahu ada emak-emak udah nenteng bingkisan. Saya bilang, Bu, acara majelis maulidnya kan belum bubar, kenapa ibu bubar duluan? Ustaz masih ada lagi yang ngomong. Pagi ini aja Ustaz ada 5. Kayak orang-orang ustazah majelis habis duhur, ustazah berangkatnya sebelum subuh. Nginep katanya. Saya nggak bisa kayak begitu ustazah, saya ada anak, saya ada suami. Betul, jangan tinggal anakmu, jangan tinggal suamimu. Jangan ibu-ibu jangan bikin saya dimarahin sama suami-suami. Enggak ya. Posisi tidak menentukan prestasi. Posisi apa yang menentukan prestasi? Posisi hati. Hatimu tersambung pada Allah, hatimu tersambung kepada Nabi Muhammad, hatimu dipenuhi dengan ketawaduan. Ya Allah, ya Allah, saya ada di atas got nih, ya Allah. Ya Allah, saya ada di bawah pohon, ya Allah, mana ada semutnya. Ya Allah, akan tetapi apapun yang terjadi di dunia, saya berharap semoga ini menjadikan saya yang kau terima di akhirat. Kalau kamu punya hati dimanapun posisinya, tapi hati kamu tersambung dengan Allah dan Rasulnya, bismillah. Teman-teman saudaraku sekalian, bismillah. Ya, jadi insya Allah nggak usah sampai rebut-rebutan ini itu segala macam. Yang penting duduk, hatimu hadir, udah tuh. Hatimu hadir, sambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih penting daripada apapun. Misalnya gitu kan, ustazah yang lain dapat roti, saya enggak apa-apa. Ntar dapat jamuan yang lebih banyak dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih ya, jangan sampai kamu akhirnya jadi nyinyir sama orang lain gitu. Oh yang lo dapet tuh, saya kagak. Jangan. Hati jauh lebih penting, teman-teman. Al-madar kullal madar. Katanya Nabi Umar bin Hafid, segala urusan semuanya adanya di hati. Kalau hati kamu bagus semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bagus semua yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Tapi kalau udah hatinya busuk, mau kayak gimana pun juga, mau hadir duduk yang paling depan sekalipun, mau muka ustazahnya pas ada depan dia sekalipun, ya Allah, ya Allah, kalau hatinya nggak bagus, nggak banyak yang dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita, amin. Allah baguskan hati kita. Nih ibu-ibu nih, gara-gara suka desek-desekan, saya tuh sampai kalau ada jidah-jidah ngomong sama saya gitu kan, ustazah saya nggak berani sekarang hadir majelisnya ustazah. Iya Mi, jangan hadir, jangan datang dah Mi, udah sih serem aja dah. Jangan, udah mendingan, kecuali kalau Umi bawa siapa gitu yang bisa lepasin, saya takut jatuh. Ntar ibu-ibu pada serang-serang, ya ampun. Ada tuh yang begitu pintu dibuka di Istora, waduh, saya ngeliatin tuh videonya tuh. Bu, di tengah-tengah orang lagi lari-larian nih, ada nasi uduk berhamburan. Malu saya, ya jangan ya. Sebab Nabi Muhammad juga ada orangnya bersih, dan Allah juga kata Nabi Muhammad, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hadirnya dalam keadaan sehat sehingga tidak mengganggu jalannya acara, begitu kan ya.
hadir enak, seneng, begitu kan? Bismillah, insya Allah mudah-mudahan hadir dengan penuh rasa cinta. Beda tuh, beda. Hadir dengan adab, dengan penuh rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada yang kamu bacakan maulid kepadanya, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadir dalam keadaan bersih, ya, hadir dalam keadaan bersih. Teman-teman saudaraku sekalian, bersihkan badan, bersihkan hati, gitu kan? Jangan sampai hadir maulid 3 hari nggak sikatan gigi, nah itu kan nggak bersih ya. Kita jaga kebersihan kita jaga kebersihan badan kita, pakaian kita, semuanya kita jagain. Insya Allah mudah-mudahan Allah SWT terima semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan nih nggak berlalu bulan maulid melainkan tambah dekatnya kita sama Nabi Muhammad, tambah dekatnya kita dengan Allah SWT, tambah dekatnya kita dengan surga. Ada banyak orang-orang, teman-teman, nih katanya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Dengerin ini kalimat terakhir, kata-kata terakhir yang akan saya sampaikan padamu ya di pertemuan kita kali ini, untuk kemudian kita libur nih, panjang nih, inget-ingetin katanya Habib Umar. Katanya Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang sebelum bulan maulid namanya masih belum ada dalam rombongan umat yang akan barengan sama Nabi Muhammad, tapi karena dia mendekat di bulan Rabiul Awal, mendekat sampai kemudian namanya ada dalam rombongan umat Nabi Muhammad. Tiap hari tambah deket tuh kayak maju tuh, rombongannya tuh kayak maju. Kemarinan di barisan berapa, besokannya lagi maju lagi. Kata Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada banyak orang-orang yang sebelum masuk bulan maulid dia masih ada di rombongan belakang, tapi karena dia terus mendekat dengan 3 hal tadi yang saya sampaikan ya, periksa sunnah, banyakin baca salawat, sama menghadiri majelis-majelis maulid, dia bilang tiba-tiba aja nggak keluar dia dari bulan Rabiul Awal kecuali sesudah berada dalam barisan-barisan terdepan dari umat Nabi Muhammad SAW yang akan ada dalam rombongannya Nabi Muhammad. Ya Allah, teman-teman, saya ngerti kenapa teman-teman pada kepengen suka ada di depan. Nggak enak ustazah kalau dengerin ustazah nggak sambil lihat mukanya. Ngerti, saya ngerti. Padahal saya juga ngerti muka saya begini-begini doang. Saya juga ngerti. Tapi kan memang nggak enak ya kalau kita dengar tapi nggak sambil liatin mukanya. Teman-teman, iya udah. Saya hanya bilang sama kamu, kalau itu yang terjadi denganmu di dunia, bayangkan kayak apa nikmatnya kalau di hari akhirat nanti di padang mahsyar barisanmu bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kayak apa nikmatnya kalau sampai di hari akhirat nanti kamu berada dalam barisan yang bisa membuatmu bisa memandang wajah indah Nabi besar Muhammad. Matamu Allah izinkan untuk memandang indah wajahnya. Fa'innahu ajmalul wujuh alal itlaq. Wajahnya Nabi Muhammad adalah seindah-indah wajah yang pernah ada di atas muka bumi ini, dan seindah-indah wajah yang akan Allah berikan pada beliau di akhirat nanti. Seindah-indah wajah dunia dan akhirat. Saudaraku sekalian, kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat telingamu dengan jelas bisa mendengar ketika Nabi Muhammad mengatakan ummati, ummati. Kayak apa nikmatnya kalau nanti di hari akhirat Allah izinkan kamu buat ngadep langsung kepada Nabi Muhammad, berucap salam langsung kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad menjawab salam beliau langsung kepadamu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Yuk
3 hal itu kita rapikan lagi selama bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, dengan kita memperbaiki akhlak adab kita juga di saat mengerjakan ketiga hal tersebut. Insya Allah sambung hati sama Nabi Muhammad, sambung hati sama Nabi Muhammad. Nggak akan pernah bisa dibohongi teman-teman, nggak akan bisa dibohongi. Orang bisa dibohongi dengan kamu bilang saya cinta sama Nabi Muhammad, saya cinta sama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mah nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin. Semuanya tergantung dari sambungan hatimu, hati yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Nggak ada, nggak bisa didustakan. Hati yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, semua akan menjadi saksi baginya. Allah akan jadi saksi kalau hatimu punya cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bakal jadi saksi. Iya ya Allah, hatinya penuh cinta kepadaku. Malaikat-malaikat bakal jadi saksi atas hati yang penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita usahakan itu dalam hidup kita. PR kita mendekat pada Nabi Muhammad SAW. Sebab yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah selamat. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang dekat dengan Nabi Muhammad pastilah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pastilah dekat dengan surganya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan berani mati kalau nggak bawa cinta sama Nabi. Soalnya kalau nggak bawa cinta sama Nabi, bawa apa coba? Bawa apa kira-kira? Saya bawa sholat ustazah. Sholat yang mana? Yang sambil sholat semua pikiran-pikiranmu tetap jalan. Yang sambil sholat hati kadang masih bisa ghibahin orang. Apakah jenis sholat semacam itu yang akan kamu bawa sebagai bekal menuju kematian? Kita mah sholat aja bu. Jangan ditinggal juga sholatnya. Akan tetapi layakkah ia sebagai bekal untuk kamu menuju kepada negeri akhirat, selamat dari murka dan berhasil masuk ke dalam surga? Saya rasa sholat kita masih jauh untuk menjadi sholat yang layak membuat kita menerima balasan sebesar itu. Mau bawa apa ke akhirat? Bawa sedekah. Seberapa banyak sedekahmu? Sudahkah ada di antara kita yang mampu bersedekah dengan setengah harta yang dia punya? Adakah di antara kita yang sudah berani bersedekah dengan seperempat harta yang dia punya, atau bahkan sekedar 10% harta yang dia punya? Bukankah lebih mudah bagi kita itu selama ini untuk membawa harta kita ke pasar, duit kita, kemudian kita belanjakan daripada kita sedekahkan? Bukankah yang kita rasakan selama ini, uang 100.000 kalau dibawa pergi ke mall rasanya dikit banget, tapi begitu mau dimasukkan ke dalam kotak sumbangan rasanya jadi kayak gede banget, bukan begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, sebelum kita mulai, kita akan baca niat belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ilmunya nanti sekali lagi jadi ilmu yang manfaat buat kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hidza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته
وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal kulli ajma'in anna Allah yaghfiruhum wa yarhamuhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.